Hamas tangkap pembunuh insinyur Palestina, tersangka mengaku direkrut Mossad. Hamas menangkap seorang tersangka pembunuh akademisi Palestina. Tersangka telah mengaku bahwa dia direkrut oleh agen mata-mata Israel, Mossad. Berita itu disampaikan juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Iyad Al-Buzom, dalam konferensi pers di Gaza. Fadi Al-Bad, seorang insinyur sekaligus akademisi Palestina, dibunuh di Kuala Lumpur, Malaysia pada April 2018. Dia tewas ditembak di dekat rumah di Kuala Lumpur. Diketahui penembakan dilakukan dua pria tak dikenal. Keduanya berhasil melarikan diri usai kejadian. Keluarga Al-Buzom menuduh agen mata-mata Israel Mossad sebagai dalang pembunuhan itu. Namun Menteri Pertahanan Israel saat itu, Avigdor Lieberman, membantah keterlibatan Israel. Media Israel melaporkan Al-Bats merupakan seorang insinyur Hamas. Dia ahli dalam pembuatan pesawat tak berawak. Media tersebut mengisyaratkan kemungkinan Mossad telah memiliki andil dalam kematian Al-Buzom. Israel secara luas diyakini telah membunuh banyak aktivis Palestina di masa lalu. Banyak dari para korban berada di luar negeri. Pada tahun 1997, agen Mossad mencoba dan gagal membunuh kepala politik Hamas, Khaled Meshal, di Yordania. Mereka mencoba menyemprotkan racun ke telinganya. Mossad juga diyakini berada di balik pembunuhan Komandan Hamas Mahmud Al-Mabuh. Dia dibunuh di sebuah hotel di Dubai tahun 2010. Israel tidak pernah mengkonfirmasi atau menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Mabuh. Kabar mencekam, Israel dan Hamas sambut tahun baru dengan saling mengirim serangan udara. Begini kronologinya. Perang akan dimulai kembali. Serangan udara antara pasukan pertahanan Israel atau IDF dan kelompok Hamas mengawali tahun baru 2022 di jalur Gaza. Israel Defense Forces dilaporkan telah meluncurkan serangan udara yang menargetkan Hamas di jalur Gaza pada Minggu dini hari waktu setempat. Serangan tersebut dikatakan sebagai balasan atas serangan dua roket yang ditembakkan Hamas dari situs Qadisiyah di Gaza. Itu merupakan fasilitas pembuatan roket untuk Al-Qassam. Saat kembang api menerangi langit untuk merayakan tahun baru 2022 di seluruh dunia, jenis api berbeda datang dari Gaza. Sebagai tanggapan, kami baru saja menyerang situs Hamas di Gaza, termasuk situs pembuatan roket dan pos militer, kata IDF di Twitter. Serangan Israel dilakukan menggunakan helikopter dan tank yang membombardir garis pantai Gaza. Di sisi lain, di perbatasan sebelah timur Khan Younis, Hamas meluncurkan tembakan senapan mesin ke arah jet tempur milik Angkatan Udara Israel. Sementara itu, puluhan pemukim Israel memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Minggu 2 Januari. Melalui sebuah pernyataan, Departemen Wakaf Islam yang dikelola Yordania mengatakan para pemukim itu memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa melalui gerbang Al-Muharbah di bawah perlindungan polisi Israel. Departemen Wakaf Islam menjadi pengelola sejumlah tempat suci umat Islam di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa adalah masjid tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Masjid tersebut sempat menjadi kiblat salat umat Muslim di seluruh dunia sebelum akhirnya pindah ke Ka'bah, Masjidil Haram, Makkah ataupun Arab Saudi. Umat Yahudi menyebut kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai Temple Mount, salah satu situs tersuci mereka. Israel
telah menduduki wilayah Yerusalem secara ilegal sejak Perang 1967 lalu. Dikutip dari kantor berita Anadolu, Tel Aviv mencaplok seluruh kota suci bagi tiga umat itu pada tahun 1980 dalam sebuah langkah yang tak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Sejak 2003, Israel mengizinkan warganya masuk ke kompleks itu hampir setiap hari. Meski menjadi situs suci umat Yahudi, Israel melarang warganya untuk beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa. Arab Saudi mengintervensi perang saudara di Yaman dengan meluncurkan lebih dari 1.600 serangan lewat udara yang menargetkan pemberontakan Houthi. Aktivis HAM telah menuduh pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi membom warga sipil, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lainnya tanpa pandang bulu. Sejak 2015, setidaknya 10.000 orang tewas dalam perang sipil Yaman. Ribuan orang lainnya dilaporkan meninggal akibat kelaparan dan jutaan orang hilang. Dalam setiap operasi militer, kesalahan dapat terjadi. Tentu saja kesalahan yang dibuat oleh Arab Saudi dan koalisinya adalah kesalahan yang tidak disengaja, kata Mohammed bin Salman dalam wawancara dengan Time pada April 2018. Memenjarakan aktivis HAM perempuan, awal tahun ini Arab Saudi telah memperbolehkan perempuan untuk mengendarai mobil. Ini dipandang sebagai langkah progresif terhadap hak perempuan di Arab Saudi. Mohammed bin Salman dilihat sebagai kekuatan utama di balik keputusan itu, namun sesungguhnya para aktivis HAM di Arab Saudi adalah pihak yang pertama kali berjuang sejak 1990-an agar perempuan mendapatkan hak ini. Beberapa aktivis perempuan dan laki-laki ditangkap awal tahun ini atas persisnya beberapa minggu sebelum larangan perempuan mengemudi dicabut secara resmi. Lembaga HAM, Human Rights Watch atau HRW, mengkritik penangkapan para aktivis itu dan mengatakan upaya penahanan ini untuk menunjukkan Mohammed bin Salman tidak menerima kritik atas pemerintahannya. Penangkapan itu bukan tentang perempuan yang meminta hak untuk mengemudi. Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Beberapa dari mereka yang ditangkap memiliki hubungan dengan badan intelijen asing yang mencoba untuk mencelakakan Arab Saudi, kata putra mahkota dalam sebuah wawancara. Pada 2017, pasukan keamanan Arab Saudi menangkap puluhan orang kaya di Arab Saudi, para pesaing politiknya. Langkah ini disebutnya sebagai upaya untuk memerangi korupsi di kalangan pejabat eselon kerajaan Arab Saudi. Para pengusaha ditahan selama berminggu-minggu di hotel mewah Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi. Beberapa orang dilaporkan dianiaya secara fisik. Laporan New York Times mengatakan 17 tahanan bahkan membutuhkan perawatan di rumah sakit setelah kekerasan fisik yang dialaminya.